نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muka surat berapa? 307. Mungkin 307 ya sekarang ya. Iya. Sana. Jadi dulu 301 ini. 306. Emang kualitasnya ada. 306? Iya. Kenapa Anda tulis 307? Baik, enggak apa kita baca yang 306. Wa amma ta'ifatanil ladzina tawaqqafu. Adapun dua kelompok yang tawakuf, yang tidak memberikan keputusan. Awalan, yang pertama, ta'ifatun jawazu ayyakunal murada binususis sifat isbatu sifatin taliqu billah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membolehkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh nas-nas sifat adalah penetapan sifat yang sesuai untuk Allah, wa alla yakunal murada dzalik. Dan mungkin juga bukan itu yang diinginkan. Jadi mereka tidak memberikan keputusan, mungkin ini, mungkin itu. Taib wa haula'i katsirun minal fuqaha'i wa ghairihim. Ini kebanyakan fuqaha dan yang selain mereka. Walaupun apa? Ini tidak layak. Kenapa? Bagaimana mereka faqih terhadap ayat-ayat yang sifatnya syariah, sementara ayat-ayat yang sifatnya akidah mereka tidak faqih. Ini enggak layak. Kenapa? Dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, yang namanya al-fiqhu adalah apa? Yaitu fahmu muradil mutakallim min kalamih, mengetahui apa yang diinginkan oleh si pembicara dari pembicaraan dia. Itulah fikih. Kalau kita paham apa yang Allah inginkan dalam masalah wudu, dalam masalah tayamum, dalam masalah masalah makanan yang diharamkan, atau masalah riba, ataupun masalah warisan dan lain-lain, kenapa kita tidak paham apa yang Allah inginkan dalam masalah ayat-ayat akidah? Padahal ayat akidah lebih banyak daripada ayat fikih. Baik. Maka ini memang tidak layak. Ini menyelisihi apa? Prinsip salaf. Salaf ahli, pandai di dalam masalah syariat, mereka juga pandai dalam masalah asma wa sifat, tahu apa yang Allah inginkan. Itu baru betul. Saniyan ta'ifatun a'radu biqulubihim wa alsinatihim. Yang kedua adalah kelompok yang berpaling dengan hati dan lisan mereka semuanya an hadza kullih, dari ini semua, sama sekali tidak membahas apakah mungkin yang diinginkan ini atau mungkin yang diinginkan adalah yang lain, sama sekali tidak mau membahas. Walam yazidu ala qiraatil qur'ani wal hadis. Mereka tidak menambahi, melebihi membaca Quran dan hadis saja. Al-Quran dan hadis cuma untuk dibaca, cuma untuk dicari pahala, enggak tahu mengandung akidah apa, itu tidak penting. Yang penting adalah apa? Untuk dibaca, untuk dicari pahala qiraah. Tayyib, kita baca catatan kaki, wa hadza khilafu amrillahi ta'ala bitadabburil Qur'an. Ini menyelisihi perintah Allah Ta'ala untuk mempelajari Quran. Assalamualaikum. Qala Allah Ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, ataukah di atas hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya, hatinya terkunci sehingga tidak paham? Dan ini umum, Al-Quran di sini umum, baik ayat-ayat syariat ataupun ayat-ayat akidah ataupun ayat-ayat adab dan seterusnya, diturunkan untuk orang jadi paham dan mengambil pelajaran dari itu. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala amiran bitadabburil Qur'an wa tafahumih. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memerintahkan untuk mempelajari Quran dan memahaminya. Ini umum, pahami semua, bukan hanya pahami ayat fikih. Wa nahiyan 'anil i'radi anh, dan melarang, dalam keadaan Allah melarang dari berpaling terhadap Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an. Faqal, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Bal ala qulubin aqfaluha.
bahkan di atas hati-hati mereka itu ada kuncinya. Dan ini polanya adalah apa? Pola azam wa taubih, mencela orang-orang yang hatinya terkunci. Ini menunjukkan terpujinya yang sebaliknya, terpujinya orang-orang yang hatinya terbuka untuk memahami Quran. Berarti ini menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk mempelajari Quran karena Al-Quran itu mungkin untuk dipahami. Tayyib. Fahiya mutabaqatun. Hati-hati mereka itu betul-betul tertutup. La yakhlusu ilaiha syai'un min ma'anih. Makna-maknanya tidak mampu. Makna-maknanya sedikit pun tidak mampu untuk masuk ke dalam hati tadi. Ini hati yang terkunci, tak paham apa isi Quran, padahal sudah dibaca. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir ayatin ukhra. Ketika menafsirkan ayat yang lain tapi terkait dalam pembahasan yang sama, beliau mengatakan yaqulu ta'ala amiran ibadahu bitadabburil Qur'an. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memerintahkan para hambanya untuk mempelajari Al-Qur'an, wa nahiyan lahum 'anil i'radi an, dan melarang mereka dari berpaling dari Quran, wa antafahumi ma'anih, dan dari apa? Memahami makna-maknanya al-muhkamah yang jelas, wa alfadhihil balighah, dan lafaz-lafaznya yang sangat mendalam. Disuruh untuk memahami agar apa? Mendapatkan pelajaran yang mendalam tadi. Wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wala tirab, dan Allah mengabarkan mereka, dalam keadaan Allah mengabarkan pada mereka bahwasanya tidak ada perselisihan ataupun kegoncangan di dalam isi Al-Quran. Wala tadadu wala ta'arud, tidak ada saling berlawanan dan tidak ada saling kontradiksi, bertentangan. Li'annahu tanzilum min hakimin hamid, karena Quran itu diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqq, Al-Quran itu adalah kebenaran yang turun dari zat yang maha benar. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, summa qala, setelah apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah, law kana mufta'alan mukhtalaqa, seandainya Al-Quran itu dibuat-buat dan diciptakan, kama yaquluhu man yaquluhu min jahalatil musyrikin wal munafiqin, sebagaimana itu diucapkan oleh orang yang mengucapkan itu dari kalangan orang-orang bodoh, dari kaum musyrikin dan munafikin, fi bawatinihim, orang munafikun mengucapkan itu di dalam hati mereka. Lawajatu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya ada perselisihan yang banyak. Ittiraban wa tabaddan katsira, yaitu banyak kegoncangan dan banyak pertentangan satu sama lain. Wa hadza salimun minal ikhtilaf. Berarti maksudnya apa? Al-Quran yang ada di hadapan mereka ini selamat dari perselisihan. Fahuwa min indillah, maka dia itu memang dari sisi Allah, bukan buatan manusia, tapi dia adalah apa? Kalamullah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anir rasikhina fil ilm, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengabarkan ucapan orang-orang yang mendalam ilmunya, haitsu qalu, yang mana mereka mengatakan amanna bihi kullum min 'indi rabbina, kami beriman kepada dalil yang tadi atau wahyu yang tadi yang mutasyabih, dan semuanya baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam datang dari sisi Rabb kami. Tapi bagaimana tahu itu? Karena tidak ada perselisihan. Berarti ayat yang muhkamat itu tidak dipertentangkan, tidak boleh dipertentangkan dengan apa? Ayat mutasyabihat. Demikian pula sebaliknya. Bahkan yang samar-samar dibawa kepada yang jelas, sehingga semuanya jadi jelas kemana arahnya. Muhkamuhu wa mutasyabihuhu haq, yaitu ayat yang jelas dan ayat yang samar-samar semuanya adalah benar. Falihada raddawul mutasyabiha ilal muhkam fahtadau, oleh karena itulah mereka mengembalikan wahyu yang samar-samar bagi mereka menuju kepada wahyu yang jelas, sehingga mereka mendapatkan petunjuk. Walladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di hati-hati mereka ada penyimpangan, raddawul muhkama ilal mutasyabihi faghawau, mereka mengembalikan ayat yang jelas kepada ayat yang samar-samar sehingga mereka tersesat. Walihada madaha ta'ala ar-rasikhin wa dhamma az-zaighin, oleh karena itulah Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mendalam ilmunya dan mencela orang-orang yang melakukan penyimpangan. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir.
Baik. Masih membahas inti pembahasan ini apa sih? Yaitu Al-Quran mungkin untuk dipahami. Maka Allah suruh kita untuk apa? Mencari pemahaman itu. Bukan disuruh hanya membaca dan tidak paham isinya. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa ka'annal qalba bimanzilatil babil murtaji alladhi qad duriba alaihi qafl. Seakan-akan hati orang tadi itu seperti pintu yang tertutup yang telah dipukulkan atau yaitu telah diletakkan padanya kuncinya. Dikunci kunci mangga macam itu, qafl. Fa innahu ma lam yuftahil qaflu lam yumkin fathul babi wal wusulu ila ma wara'ah. Karena selama maknanya adalah apa? Masdariyah. Selama kuncinya itu kuncinya tidak dibuka, tidak mungkin untuk pintu tersebut terbuka dan sampai kepada yang di belakang pintu itu. Wa kadzalika ma lam yurfa'il khatmu wal qaflu 'anil qalb. Demikian pula selama cetakan dan kuncian itu, patrian atau kuncian itu belum dihilangkan dari hati, lam yadkhulul iman wal Qur'an. Keimanan dan Quran itu tidak akan masuk ke situ. Sebagaimana orang Khawarij, walaupun banyak membaca Quran tapi mereka tidak paham. Karena apa? Hati-hatinya terkunci. Qiraatnya hanya sampai ke tenggorokan saja. Kenapa? Kuncinya apa itu? Yang membuat mereka tertutup, yaitu kesombongan terhadap para sahabat, terhadap para ulama. Kata sebagian para ulama, kesalahan mereka itu merasa sudah pandai dan merasa lebih tahu tentang Quran daripada para sahabat. Nah, ini yang menghalangi hidayah. Tayyib, wa ta'ammal tangkirul qalbi wa ta'rifal aqfal. Tayyib, di sini ada sastra yang sangat indah. Renungkan bagaimana qalbnya di sini dibuat nakirah, sementara kunci-kuncinya itu dia buat ma'rifah. Am ala qulubin, ini nakirah. Aqfaluha, ini dibuat ma'rifah. Tayyib, dari mana kita tahu di sini? Beliau mengatakan fa inna tangkirul qulub yatadammanu iradata qulubi haula wa qulubi man hum bihadhihi sifah. Karena hati-hati tadi ketika dibuat pola nakirah ini mengandungi keinginan Allah. Yang Allah inginkan hati siapa? Hati orang-orang kafir tadi dan orang-orang yang sifatnya semacam mereka. Jadi ayatnya bukan hanya tentang orang kafir, tapi juga orang mukmin yang mengalami pola-pola macam itu dari kalangan mubtadi'ah dan seterusnya. Tayyib, walau qal, seandainya Allah berfirman am alal qulubi aqfaluha lam tadkhul qulubu ghairihim fil jumlah. Seandainya Allah berfirman, ataukah di atas hati-hati orang tadi itu ada kunci-kuncinya, niscaya tidak masuk hati orang yang selain mereka di dalam kandungan kalimat tadi. Sementara ayatnya menginginkan keumuman. Yang tidak paham berarti hatinya itu ada kuncinya. Mungkin kuncinya karena kejahilan, dan setiap kita punya kejahilan. Tapi kalau belajar sedikit-sedikit, kuncinya itu akan boleh dibuka sedikit demi sedikit. Atau boleh jadi karena hawa nafsu dan seterusnya. Karena qafl sendiri banyak, yang menghalangi hidayah banyak sekali. Dan itu telah dibahas sebagiannya di dalam Syarah Ushul Sittah. Wa fi qawlihi aqfaluha, dan tentang firman Allah Ta'ala aqfaluha, kunci-kuncinya bit ta'rif. Dari mana kita tahu dia ma'rifat? Karena dia diidhofahkan kepada ma'rifat. Maka dia pun ma'rifat. Baik. Nau'u ta'kid. Di sini ada pola penguatan ta'kid. Fa innahu law qala aqfalun, seandainya dikatakan aqfalun ada kunci-kunci semata, la dhahabal wahmu ila man yu'raf bihadzal isim. Niscaya pemahaman tapi yaitu kesalahpahaman, pemahaman yang lemah atau persangkaan. Niscaya persangkaan itu akan pergi kepada seseorang yang telah dikenal dengan nama ini. Atau kalau berarti sesuatu yang telah dikenal dengan nama ini, nama aqfal. Falamma adhafaha ilal qulub aqfalul qulub, manakala lafaz aqfal tadi dinisbatkan kepada hati-hati, ulima annal murada biha ma huwa lil qalbi bimanzilatil qafli lil bab. Diketahuilah bahwasanya yang diinginkan dengan aqfal di sini adalah sesuatu yang terhadap hati itu bagaikan
kunci terhadap pintu. Faktor-faktor yang menghalangi pembukaan. Faka'annahu arada aqfalaha al-mukhtassata biha. Seakan-akan Allah menginginkan kunci-kunci hati yang memang khusus untuk hati, bukan kunci biasa, kunci pintu-pintu biasa, tapi yang terkait dengan hati. Allati la takunu li ghairiha, yang tidak menjadi tidak dimiliki oleh perkara-perkara yang lain. Tayyib, wallahu alam. Selesai dari Syifaul Alil. Ini semua polanya adalah pola celaan terhadap orang yang tidak mau mempelajari Quran sehingga tidak paham. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran mungkin untuk dipahami. Karena konsekuensinya adalah Allah memuji orang-orang yang mempelajari Quran dan mencari pemahaman. Berarti memang memungkinkan untuk Quran itu dipahami. Tayyib, wal farqu baina hadhihi ta'ifati wallati qablaha. Perbedaan antara kelompok yang terakhir disebutkan tadi, yang sama sekali tidak mau mengusik masalah kemungkinan diketahui makna atau tidak diketahui makna, atau sesuai dengan dohirnya atau tidak sesuai, dengan kelompok yang sebelumnya yang mengatakan mungkin seperti dohirnya, mungkin pula tidak seperti dohirnya. Dia menetapkan, tapi menetapkan tanpa memastikan yang ini atau yang itu. Adapun kelompok terakhir sama sekali tidak bicara tentang itu. Annal ula tahkumu bitajwizil amroin. Bahwasanya kelompok yang pertama menghukumi tentang mungkinnya dua perkara itu. Bahwasanya al-isbati wa adamih. Memang Allah ingin menetapkan sifat, atau mungkin juga Allah tidak ingin menetapkan sifat. Wa amma tsaniyah, adapun kelompok yang kedua, fala tahkumu bi syai'in abada. Dia tidak menghukumi sedikit pun sama sekali. Wallahu a'lam. Kita baca catatan kakinya. Qala Syekh fi syarah, wa kilta ta'ifataini dhallatan. Kedua kelompok ini sama-sama sesat. Li'annaha kaununa nujawwizu hadza wa hadza. Karena keadaan kita yang membolehkan ini dan membolehkan itu, barangkali ini dan barangkali pula yang itu. Wa hadza fi asya'a la taliqu billah. Ini di dalam perkara yang tidak layak untuk Allah. Wa hadza haram. Ini adalah haram. Tayyib, untuk apa Allah Ta'ala memfirmankan itu kalau ternyata dua kemungkinan yang bertentangan itu sama-sama mungkin? Lalu hidayahnya di mana? Fama la yaliqu billah la yumkinu an yajuz. Sesuatu yang tidak layak untuk Allah tidak mungkin untuk dia itu diperbolehkan. Wasaniyah, yang kedua, kaununa nu'ridu an hadza kullih. Keadaan kita yang berpaling dari ini semua, sama sekali tidak membahas. Mukhalifun liqaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab itu sifatnya adalah diberkahi agar orang-orang mau mempelajari ayat-ayatnya. Semua orang disuruh untuk mempelajari ayat-ayatnya, walaupun nanti kenyataannya waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang memiliki mata hatilah yang mampu menyadarinya. Nah, yang belum mencapai itu dia proses belajar. Mungkin setahun 2 tahun belum paham beberapa permisalan dalam Quran. Tapi semakin belajar semakin diasah mata hatinya itu sehingga tajam. Baik. Tapi siapa yang disuruh? Semua disuruh untuk mempelajari. Walaupun yang tahu adalah rasikhuna fil ilm, dan setiap orang mungkin untuk jadi rasikhina fil ilm setelah lama belajar. Tayyib, wa wuqu'un fi ma angkarallah. Dan ini kalau kita berpaling dari itu semua, berarti kita terjatuh di dalam perkara yang Allah ingkari. Haitsu qala azza wajal, yang mana Allah azza wajalla berfirman, afalam yadabbarul qaul. Maka apakah mereka tidak mempelajari ucapan ini? Kenapa? Hadzal istifham lil ingkar, ya istifham ingkari, mengingkari. Kenapa mereka tidak mempelajari Quran? Berarti yang Allah inginkan adalah kita mempelajari Quran. Berarti Quran mungkin untuk dipahami. Wallahu amarona bitadabburi linusabbital ma'na alladzi dalla alaihi lafadz. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari Quran agar kita menetapkan makna yang memang ditunjukkan oleh lafadz tersebut. Baik, selesai. Kita masuk kepada bab yang baru, al-babul khamisu wal ishrun. Bab yang ke-25. Fi alqabissu, tentang julukan-julukan buruk allati wada'ahal mubtadi'ah,
yang diletakkan oleh para ahlul bidah ala ahli sunnah, terhadap ahlu sunnah. Min hikmatillahi ta'ala an ja'ala likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Termasuk dari hikmah Allah Ta'ala adalah Allah menjadikan setiap nabi itu memiliki musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Yasudduna anil haq, dalam keadaan mereka itu menghalangi manusia dari kebenaran, bimastata'u, semampu mereka, min qaulin wa fi'il, dengan apa yang mereka mampu berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Wa bi anwa'il makaidi wasyubuhat, dengan beraneka ragam tipu daya, juga kerancuan-kerancuan, wadda'awil batilah, dan dakwaan-dakwaan yang batilah. Untuk apa Allah Ta'ala menetapkan yang semacam ini, adanya musuh? Liyatabayyana bidzalikal haqqu, sehingga agar menjadi jelaslah dengan itu kebenaran. Iya, dengan adanya apa? Pertentangan dan syubhat ahli kalam, kemudian dilawan oleh para ulama, jelas bagi kita betapa apa? Akidah Ahlussunnah ini bukan akidah yang dibangun di atas dohir yang jahil, tapi apa? Betul-betul di atas ilmu. Seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, wa bisbasarin nafidhin kafu, dengan mata yang tajam mereka itu menahan diri, bukan karena tidak tahu. Ketika diuji, ketika dibahas secara lebih mendalam, ternyata ketahuan memang apa? Prinsip salaf ini betul-betul apa? Sesuai dengan apa itu? Akal sehat. Setelah apa? Dia juga sesuai dengan dalil naqli. Betul-betul sesuai dengan hujah yang kuat. Tayyib. Wa yattadih, dan menjadi teranglah kebenaran tadi. Wa ya'lu, dan dia itu menjadi unggul, menjadi apa? Menang alal batil, terhadap kebatilan. Kalau musuh belum didatangkan, belum nampak kehebatan orang ini. Tapi ketika didatangkan lawannya yang kuat, ternyata dia mampu mengungguli lawan itu, tampaklah bahwasanya memang orang ini adalah apa? Pahlawan yang hebat, orang yang sudah siap bertempur dan seterusnya. Memang kalau belum diuji, belum nampak kehebatannya. Wallahul musta'an. Nas'alullahal afiyah. Tayyib. Wa qad laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min hadza syai'an katsira. Nabi SAW dan para sahabat beliau telah menjumpai kelompok-kelompok semacam ini banyak sekali. Ujian-ujian semacam ini. Bahkan apa? Berpuluh-puluh para pendeta dari Najran datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mendebat beliau. Ternyata semuanya kalah. Kalah tapi tidak mau tunduk. Maka apa? Ditantang untuk mubahalah. Ternyata nggak berani juga. Menunjukkan apa? Betapa lemahnya mereka. Malah semakin jelas tentang apa? Benarnya Nabi walaupun beliau sendirian. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan pastilah kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan dari orang-orang musyrik itu apa? Gangguan yang banyak. Tayyib. Memang apa? Selalu akan ada gangguan, akan selalu ada rintangan dan cabaran. Inilah yang namanya fitnah. Tayyib. Faqad wada'a ulaika adh-dhalimuna al-musyrikuna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alqabat tasni'. Sungguh orang-orang zalim tadi, orang-orang musyrikun itu telah meletakkan, telah membuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau julukan-julukan untuk mencerca, wasukhriyah, untuk menghinakan. Misla, contohnya adalah sahirin wa majnunin wa kahin, tukang sihir, orang gila, dukun atau bomo, wakadzab, pendusta, wa nahwa dzalik, dan yang seperti itu. Nah, nanti orang yang mendengar tuduhan itu, kalau akalnya sehat, dia akan menilai, betulkah ini sesuai dengan sifat penyihir? Betulkah ini ucapan macam ini sesuai dengan sifat orang gila? Setelah tidak, maka ketahuan betapa bagusnya ajaran Nabi dan betapa lemahnya ajaran orang-orang tadi, sehingga dengan cara dusta mereka berusaha meruntuhkan itu, bukan dengan cara hujjah, tapi dengan cara dusta. Tayyib. Walamma kana ahlul ilmi wal imani hum warasatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manakala para ahli ilmu dan iman mereka itu adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqau min ahlil kalami wal bid'ah mithla ma laqiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh min ulaikal musyrikin. Mereka menjumpai dari ahli kalam dan ahli bid'ah seperti apa yang dijumpai oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau dari orang-orang musyrikin. Tuduhan ini, celaan itu, dan seterusnya. Fakanat kullu ta'ifatin min hadhihi tawaifi tulaqibu ahla sunnati bima barra'ahumullahu minhu.
Setiap kelompok dari kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok apa itu ahlul bidah tadi, mereka menjuluki ahlus sunnah dengan julukan yang Allah membebaskan mereka dari julukan tersebut. Terbukti tidak sesuai. Min alqabi tasni'i wa sukhriyah, yaitu berupa julukan-julukan penghinaan dan cercaan dan penghinaan. Imma li jahlihim bil haq. Kenapa kelompok-kelompok tadi menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan yang buruk tadi? Boleh jadi karena kelompok tadi memang tidak tahu kebenaran. Sebagaimana apa? Sebagaimana ucapan orang musyrikun kepada kaum mukminin. Apa itu? Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula ila dhallun. Kalau apa itu? Orang-orang mukminin melewati mereka mengatakan orang-orang itu adalah orang yang sesat. Padahal siapa yang sesat? Kalian yang sesat. Mukminin dapat hidayah. Tapi kenapa mereka menuduh mukminin sesat? Karena mereka yang jahil, enggak tahu mukminin sudah dapat hidayah. Baik. Sehingga apa? Kasih tuduhan yang buruk-buruk. Haitsu dhannau sihhata mahum alaih, yang mana mereka menyangka ajaran yang mereka ada di atasnya itu yang betul. Wa butlana ma alaihi ahlus sunnah, dan menyangka batilnya ajaran yang ahlus sunnah ada di atasnya. Seperti apa? Para ulama yang bertentangan dengan Syekhul Islam, kemudian banyak yang taubat setelah apa? Setelah berdebat dengan beliau. Tahu, oh selama ini saya yang keliru, dia yang betul ternyata. Kita sudah kasih tuduhan ini dan itu. Baik. Wa imma li su'il qasd, dan boleh jadi karena apa? Buruknya, bukan buruknya pemahaman, tapi karena apa? Buruknya maksud. Dia sudah tahu tetapi memang niat dia buruk. Sehingga apa? Memburuk-burukkan orang yang dia dengki, orang yang dia musuhi, seperti sikap Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW karena kedengkian, bukan karena kejahilan. Haitsu aradu bidzalika tanfira an ahli sunnah, yang mana mereka menginginkan dengan julukan-julukan tadi untuk melarikan orang-orang dari ahlu sunnah, wa ta'assuba li araihim, dan dikarenakan fanatik terhadap pendapat-pendapat mereka walaupun keliru. Ma'a ilmihim bifasadiha, padahal mereka tahu rusaknya pendapat-pendapat mereka itu. Tapi apa? Merasa malu kalau harus mengakui apa itu benarnya Muhammad atau yang setelah itu dari kalangan para ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca catatan kaki qala al-Imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullah, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Alamat ahlul bid'ah adalah mencerca ahlul athar. Baik. Kalau sudah diketahui seseorang adalah dari kalangan ahlul athar, lalu apa? Dicerca, maka berarti apa? Ini adalah alamat ahlul bid'ah. Kecuali kalau apa? Diteliti, ini baru alamat. Untuk memastikan, diteliti lagi. Boleh jadi yang mencela ini jahil, bukan dia ahlul bid'ah, tapi dia nggak tahu, cuma ikut-ikutan saja. Tapi ini alamat untuk apa? Kita perhatikan. Selesai dari aqidatus salaf. Wa qala Ahmad ibn Sinan al-Qattan rahimahullah, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini satu mubtadi' pun kecuali dalam keadaan dia membenci ahlul hadis. Karena ahlul hadis yang paling apa? Paling cepat untuk membongkar ahlul batil, cepat untuk mengetahui kebatilan sebuah kebatilan, batilnya sebuah kebatilan. Wa idza btada'a ar-rajulu nuzi'a halawatul hadisi min qalbih. Kalau seseorang itu membuat bid'ah, maka akan dicabutlah kemanisan hadis dari hatinya. Cuma apa? Memilih ra'yu. Hadis-hadis, riwayat-riwayat, penukilan-penukilan yang betul dia enggak suka. Baik. Diriwayatkan oleh Sobuni juga dalam Aqidatus Salaf dan juga Al-Hakim dalam Ma'rifah dengan sanad yang sahih. Adapun yang Abu Hatim tadi adalah apa? Hasan li ghairi. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Oh, besok hari apa? Jumat ya. Baik. Hari-hari berikutnya insyaallah. Itu sudah terus. Kenapa? Fuqaha? Ya, yang dimasukkan tadi. Baik, di membolehkan. Oh, bukan definisi fuqaha, tapi maksudnya yang membolehkan ya, yang tafwid. Ya. Di antaranya yang kena tafwid adalah apa? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Walaupun di sebagian buku yang lain beliau menetapkan sifat-sifat, tapi ketika ada suatu pendalaman yang mengharuskan bicara, beliau memilih apa itu? Kita serahkan maknanya pada Allah. Ini keliru, tergelincir. Seperti dalam Lum'atul I'tiqad dan beberapa kitab yang lain. Tapi beliau tetap dari kalangan Ahlus Sunnah. Marhaban. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih di muka surat yang ke-67. As-sadisa asyar, prinsip kebatilan Ali Hasan yang ke-16 adalah ja'lur raddi abatilal mubtadi'ah. Dia menjadikan bantahan terhadap kebatilan mubtadi'ah itu min fudulil kalam, termasuk ucapan yang berlebihan, ucapan yang apa itu kita tidak perlu. Masalah apa? Membantah-bantah ahlul batil itu nggak perlu. Itu fudul katanya. Orang yang berbuat ini namanya fuduli. Sesuatu yang nggak penting dibahas. Ini istilahnya fuduli kata ulama. Nah, dia menganggap termasuk fuduli adalah orang-orang yang apa itu membantah ahlul bidah. Fa yu'ridu an, maka apa? Dia berpaling dari sikap membantah ahlul bidah. Haitsu dzakara fi manhajis salafis saleh, yang mana dia menyebutkan dalam manhaj salafus saleh, wa man la yaknihil amru la yadkhul fih. Orang yang mana urusan ini tidak penting bagi dia, jangan dia masuk ke situ. Memang kalau dia orang awam atau orang baru belajar nggak perlu sibuk-sibuk apa itu membantah ahlul kalam atau mu'tazilah, ini bukan bidang dia. Karena nanti akan dikatakan seperti yang disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Az-Zahabi, apa itu? Yuridu an yatir qabla an yarish. Dia ingin terbang sebelum tumbuh bulu, dan ini belum layak. Atau diistilahkan apa itu? Laisa hada bi'usyiki fadruji. Ini bukan sarang engkau, pergi engkau. Ini belum apa? Belum bidang dia. Atau istilahnya adalah apa? Yatazabab qabla an yatakhosram. Dia sudah ingin jadi kismis padahal belum saatnya dituai. Dituai aja belum, gimana mau jadi kismis? Nah, ini belum waktunya. Baik, adapun yang dibantah, yang dibahas oleh si Ali Hasan di sini bukan orang-orang yang baru mengaji, tapi bahkan para ulama yang membantah ahlul batil pun apa itu? Disindir dengan yang seperti ini. Maka ini tidak layak. Bukan berarti Ali Hasan tidak membantah ahlul bidah, dia juga membantah dalam buku-buku yang dulu. Cuma masalahnya setelah Qais Maghrawi juga apa itu Abdul Hasan Misri, maka tampak penyimpangan orang ini. Baik. As-sabi'a asyar yang ke-17, dan memang bahkan kalimat ini pun menjadi apa? Menjadi syubhatnya Hizbul Jadid. Dan itu telah dibantah dalam buku khusus tentang masalah ini. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan fuduli, ini bahkan apa? Perkara prinsip, perkara yang wajib, setiap orang wajib untuk menjalankan itu, dan dalilnya banyak sesuai kadar kemampuan. Kalau belum mampu, serahkan pada ahlinya. Tayyib, as-sabi'a asyar wa min soni'i Ali al-Halabi, harusnya Ali ya, ada titik 2. Arafna annahu yuridu tasamuhan wasi'a. Dari perbuatan Ali al-Halabi, kalau kita lihat dari buku dia awal sampai akhir, kita akan mengetahui bahwasanya dia ingin pemaafan yang luas. Ahlul batil walaupun kebatilannya berbahaya, maafkan saja selama dia membawa ahlus sunnah, istilah ahlus sunnah. Tidak terang-terangan mengatakan saya apa itu khawarij. Kalau itu jelas Ali Hasan pun akan membantah. Seperti apa dia membantah Hasan al-Banna. Walaupun apa bantahannya sendiri kalau kita baca kita bingung dengan bahasa yang bukan membuat orang paham. Masalah apa itu bayat. Taib, sastra yang dipaksakan kata para ulama. Tapi apa? Selama orangnya itu mengaku sebagai salafi, walaupun salahnya besar, tetap harus dimaafkan. Lil mukhalifina lil haq, yaitu pemaafan yang luas untuk orang-orang yang menyelisihi kebenaran tahta sitar al-ikhtilaful jaiz. Di bawah apa? Di bawah tirai atau istilah perselisihan yang diperbolehkan. Padahal apa? Banyak faktor-faktor yang prinsipil, nggak boleh dia itu diperbolehkan. Bukan masuk dalam perkara yang apa itu ijtihadiyah. Fala yajuzul hukmu alaihim bil isyani abil bid'ah. Maka tidak boleh orang-orang tadi itu dihukumi sebagai apa? Pelaku maksiat ataupun bahkan pelaku bid'ah. Kama fi kitabihi manhajis salafis shalih safha 42. Muka surat yang ke-42, haitsu dzakara qissatal khilafi baina Ahmad wa Ishaq. Yang mana dia menyebutkan perselisihan antara Imam Ahmad dan Imam apa Ishaq bin Rahawai. Padahal ini masalah fikih yang apa itu hadisnya, bukan hadisnya, dalilnya itu masih samar-samar. Perkara yang ijtihadi. Dia gambarkan masalah Abdul Hasan dan Maghrawi itu seperti itu. Wa kadzalika baina Syafi'i wa Yunus as-Sadafi. Seperti itu juga Yunus bin Abdul A'la al-Misri as-Sadafi. Wa huwa fil umuril ijtihadiyah. Padahal itu sebenarnya adalah perkara ijtihadiyah. Maka kata dia fa fi dzalika sa'ah, maka lapang seperti ini. Memang kalau ijtihadiyah lapang, tetapi apa? Kamu membawa ini kepada case yang prinsipil, itu enggak boleh. Summa qala Alil Halabi fi hasyatihil ula,
untuk catatan kaki yang pertama di muka surat 42, dia mengatakan bal qad yakunul amru ahyanan a'zama min dzalik. Bahkan urusannya terkadang itu lebih besar dari ini. Wa qad asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa ila ba'dil masailil ilmiyatil aqdiyah. Sebagaimana itu diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa pada beberapa masalah ilmiah akidah, bukan hanya fikih. Dan juga masalah al-amaliyah. Tapi apa? Ini syubhatnya, dan ini berbahaya syubhatnya itu. Tapi intinya adalah apa? Kita tanya dalilnya jelas tidak dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau dalilnya jelas, tidak layak untuk kita katakan, oh ini masih ijtihadiyah. Sama saja itu masalah fikih ataukah dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah mungkin orang apa masih ijtihad. Seperti apa? Seperti khilaf yang sangat mutail antara apa? Antara Ibnu Abbas dengan jumhur sahabat. Nabi melihat Allah enggak? Ini akidah, perkara akidah. Tapi apa? Tetapi boleh jadi sebagian dalilnya itu samar-samar bagi siapa itu? Bagi Ibnu Abbas. Sehingga dalam masalah itu beliau ijtihad, tapi apa kita katakan ijtihadnya keliru, tapi enggak ada satu ulama pun mengatakan beliau mubtadi. Walaupun ini masalah akidah, juga pengingkaran Aisyah terhadap apa? Azab kubur. Orang apa itu? Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi bi bukai ahli. Orang yang mati itu disiksa dalam kuburnya karena apa? Tangisan keluarganya. Aisyah mengingkari ini. Tapi apakah Aisyah itu mubtadi'ah dikarenakan ini perkara akidah? Enggak demikian. Karena dalilnya masih samar-samar bagi Aisyah. Dia mengingkari apa? Benarnya Umar dan Ibnu Umar mendengar hadis itu dari Rasulullah. Padahal apa? Ini hadis yang banyak sekali tentang masalah itu. Cuma Aisyah belum dapat. Jadi masalahnya bukan ini akidah atau bukan akidah, tapi lihat dalilnya bagaimana di sisi orang yang menyelisihi itu. Boleh jadi dia belum tahu. Summa qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan wa mazala salafu yatanazzaun fi katsirin min hadhil masail. Itu betul. Kalam Syekhul Islam betul. Terus-menerus para salaf dulu berselisih pendapat di dalam banyak masalah-masalah ini. Walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi maksiyah. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang bersaksi terhadap yang lain bahwasanya orang ini telah kafir atau fasik atau maksiat. Tapi kalau dalilnya jelas, walaupun itu bukan masalah akidah, bahkan masalah fikih, apa itu ditegakkan hukum sebat seperti yang dilakukan Umar terhadap apa? Siapa itu? Qudamah bin Mat'un yang dengan sekelompok sahabat masih apa? Minum khamar dengan alasan yang yang terkena dosa itu orang-orang yang dia nanti. Adapun yang orang dulu maka dia tidak dosa. Dan ini keliru dan ini ijtihad yang tidak diterima sehingga tetap dia dihukum sebat oleh Umar dengan persetujuan para sahabat yang lain. Menunjukkan apa? Walaupun ini masalah fikih, kalau dalilnya jelas maka tidak ada ijtihad di situ. Kalau sangat jelas, terutama dalil Quran yang memang sangat jelas masalah apa? Masalah khamar, haramnya khamar. Baik. Wa qala aidan fi 19 safhah 23 ba'da mi'ah. Apa itu? Kata Syekhul Islam, wa tanaza'u fi masaila ilmiyatin i'tiqadiyah. Para salaf juga berselisih pendapat dalam masalah-masalah ilmiah i'tiqadiyah. Kasama ilmayyit sautal hayy. Seperti apa? Mendengarnya orang yang mati suara orang yang hidup. Ini juga khilaf dan ini akidah. Tapi apa? Tidak sampai menyebabkan orangnya mubtadi. Karena memang ini khilaf masalah itu. Dalilnya apa itu? Masih samar-samar. Samar-samar. Apakah memang mendengar selalu ataukah mendengar di ketika itu saja ataukah mendengar ketika Nabi yang bicara yang lain tidak? Memang ini khilaf. Tayyib. Wa ta'dzibil mayyit bukai ahli. Juga disiksanya mayit dikarenakan tangisan orang yang tangisan keluarganya. Wa ru'yati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbahu qabla al-maut. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya sebelum mati, yaitu sebelum wafat, yaitu apa? Ketika Mi'raj. Ma'abaqa'il jama'ati wal ulfah, disertai dengan tetap kekalnya persatuan dan apa itu? Persaudaraan, kedekatan. Tidak perlu apa? Sampai perpecahan untuk perkara-perkara yang seperti ini. Toyib, bagaimana ini? Ini syubhat. Mengharuskan untuk apa? Dari keinginan Ali Hasan. Ini salaf aja khilaf. Kenapa para khalaf tidak mau apa? Kompromi dalam masalah khilaf? Kita jawab, qultu musta'inan billahi wahda inna murada Ali al-Halabi. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Ali al-Halabi bidzikri hadhihi nuqulat, dengan menyebutkan penukilan-penukilan ini wadih, itu jelas. Annahu yuridul istidlala biha, dia ingin berdalilkan dengan itu annal mukhalifina ma'dzurun. Orang-orang yang menyelisihi kebenaran itu dapat udzur. La yajuzu ta'nu fihim, tidak boleh mereka itu dicela.
wa nazzalaha ala qadaya mukhalafati Abil Hasanil Ma'ribi wa Muhammad bin Hasan al-Misri wa jam'iyati Ihya Turas wa nahwihim. Dia memposisikan khilaf macam tadi itu pada apa? Kejadian penyimpangan Abul Hasan al-Ma'ribi, Muhammad bin Hasan al-Misri, jam'iyah Ihya Turas dan lain-lain. Fala yajuzu ta'nu fihim, enggak boleh mereka itu dicela. Wala yajuzul hukmu alaihim bil bid'ati wal hizbiyah. Tidak boleh mereka dihukumi dengan bid'ah dan hizbiyah. Walaupun para ulama kibar yang telah menghukumi apa itu bid'ahnya orang-orang kelompok-kelompok tadi. Tayyib hadza wa hadza batil. Ini salah. Fa qissatul khilafi baina Ahmad wa Ishaq, tentang perselisihan antara Ahmad dan Ishaq, yakunu fil umuril ijtihadiyah, terjadinya dalam perkara ijtihadiyah. Dalilnya masih samar-samar. Mungkin dipahami ini, mungkin dipahami itu. Wa kadzalika baina Syafi'i wa Yunus as-Sadafi. Fa fi dzalika sa'ah, memang dalam masalah ini ada kelapangan. Wa amma fil umuril wadihatil qati'ah, adapun dalam perkara yang jelas dan telah pasti, falam yakunu kadzalik, para ulama tadi tidak demikian. Tadzakkaru syiddatal imami Ahmad ala Husain al-Karabisi. Ingatlah kerasnya sikap Imam Ahmad terhadap Husain al-Karabisi. Tayyib, apakah Imam Ahmad kontradiksi? Kenapa yang itu dibolehkan, yang ini enggak dibolehkan? Bukan begitu, case-nya tidak sama. Wa ala Harisi al-Muhasibi, kerasnya beliau terhadap Haris al-Muhasibi, wa alal Mughazali dan yang lain-lain. Wa tadzakkar syiddatal Imam Syafi'i ala Hafiz al-Fard, dan ingat kerasnya Imam Syafi'i terhadap Hafiz al-Fard, bahkan sampai mengkafirkan orang ini. Apakah dikatakan oh ini kontradiksi, kalau terhadap Yunus begini, terhadap Hafiz begitu? Bukan, tapi apa? Case-nya tidak sama. Kadar apa itu kebatilan tidak sama di sini. Wa ala Bishril Marisi, dan juga terhadap Bishr al-Marisi, yang sama-sama apa belajar kepada Ibnu Uyainah. Apa kita katakan oh Syafi'i ini paling dengki aja sama temannya? Bukan begitu. Ini kasusnya apa? Kasusnya sangat besar dan prinsip. Fatakhlitu hasala min qibali Alil Halabi, maka percampuran itu terjadi dari sisi Ali al-Halabi. Dia yang membuat apa? Kacaunya permasalahan ini dianggap sama. Wa huwa yanhan nasa an dzalik, padahal dia melarang orang-orang untuk membuat percampuran. Kama hasala fi Muhammad Ar-Raimi, itu juga dilakukan oleh Muhammad Ar-Raimi. Baik. Jawabannya masih panjang ya, kelanjutannya masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.